Sobat chapter 1096 Sepik datang. Tapi tidak sepenuhnya datang ya, karena di chapter ini benar-benar banyak sekali hal yang mengagetkan dan bikin deg-degan banget. Tapi aku sepel banget sama Oda Sensei di chapter ini. Karena apa istilahnya, kita itu hampir deket banget dengan apa yang terjadi sebenarnya di God Valley. Tapi kebiasaannya Oda, stop, dah sampai situ aja. Buset, kesel saya sama itu orang. Gak usah berlama-lama, ayo kita mulai masuk ke dalam pembahasannya. Dari covernya terlebih dahulu, ini adalah salah satu permintaan dari pembaca yang menurutku ini lucu banget ya. Karena ini judulnya adalah Zoro kesal setelah kalah dalam permainan kursi bernyanyi melawan Chihuahua di hutan. Dan ini dilihat Zoro bener-bener kesel banget nih sama Chihuahuanya. Anjir, ngapain coba? Dan judul dari chapter ini adalah Kumachi. Chapter dibuka dengan keadaan yang bener-bener kacau banget di God Valley pada masa lalu. Terus di sini ada yang ngomong nih, ada 150 kelinci langka untuk diburu, ditambah 13 kelinci yang super langka. Masing-masing dari mereka akan bernilai 10.000 poin. Ingat, jika kamu menyerang satu kali dan langsung membunuhnya, kalian akan mendapatkan bonus. Dan kami sudah menyiapkan hadiah yang sangat hebat bagi pemenang pada event kali ini. Terus kita di sini melihat beberapa anggota dari God's Knight. Yang tadinya kalau di atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Di sini kelihatan ada 4 dan salah satunya adalah Saint Vigarland Garling. Lihat baik-baik bocah, lalu dijawab oleh seseorang, aku akan membawa pulang trofi untuk keluarga Manmaya. Lalu yang bertopeng ini bilang, jangan harap kau akan menang dengan mudah Garling. Anjir, ini membernya keren-keren banget loh. Sekarang kayak apa ya? Di sini orang-orang pada mulai kabur dan mulai panik karena Tenryubito sudah memulai perburuannya. Dan ini bener-bener panel yang sedih, serem, kesel gitu ya. Dan mereka itu bahkan sudah mulai menembak-nembaki warga yang ada di sini, padahal acaranya itu sebenarnya baru dimulai 1 jam lagi. Dan mereka malah mempersilahkan para kelinci ini untuk kabur dan berikan kami perburuan yang hebat. Fuck. Apa ini coba? Terus kita dibawa ke markas pusat angkatan laut, yang mana ini Garp lagi ditelepon nih. Garp di sini langsung ngomong, kok ingin aku pergi ke sana untuk bertarung? Untuk apa? Dan dijawab oleh nggak tahu, aku lupa ini namanya siapa ya. Aku tidak bisa mengatakannya Garp, tapi kami butuh kau di sana. Laporan kami belum terkonfirmasi. Tetapi jika terjadi hal yang berbahaya, ini akan menjadi bencana. Garp di sini menjawab dengan santai. Ini tentang jalan-jalan para Tenryubito itu kan? Untuk apa aku peduli jika mereka dalam bahaya? Aku sudah bilang, kau akan kena batunya jika bikin masalah di Hachinosu. Yaitu salah mereka sendiri dong. Apa yang mereka harapkan? Kalian tidak bisa mengacuhkan mahkota Pulau Bajak Laut begitu saja. Dari mana kau dengar hal itu? Kau pasti berniat untuk memberikan mereka perlindungan ekstra atas kebodohan mereka kan? Kalau begitu apa yang membuatmu resah? Lalu dijawab lagi nih, itu karena ada satu hal yang kami tidak sangka-sangka. Sepertinya Roger sedang bergerak ke sana juga. Garp di sini marah, ngomong dari tadi dong. Terus kita di sini dibawa ke Pulau Hachinosu di New World. Di sini ada yang berkata, Bajak Laut Rock sudah berlayar. Mereka sudah mendahului kita. Kita harus mengejar mereka. Ini akan menggujang dunia bajak laut. Kira-kira ini bajak laut siapa nih yang ngomong ya? Terus kita dibawa ke God Valley di West Blue. Aku tidak pernah melihat ada banyak sekali kapal yang mengelilingi satu pulau. Dan seperti yang kau lihat, kita sudah terjebak di neraka ini, yang mana tidak ada satu orang pun yang bisa lolos. Dan suatu hari nanti, semua hal ini akan dilupakan dan menghilang dalam sejarah. Mereka memilih tempat ini untuk menjadi festival pembunuhan mereka, hanya untuk mengambil alih sumber daya alam yang ada di sini. 10.000 penduduk dilabeli sebagai kelinci untuk perburuan kali ini. Tidak akan ada satu orang pun yang bertahan sampai 3 minggu. Kau percaya itu? Ini sama sekali tidak adil. Di sini ternyata adalah suaranya Ivankov yang sedang protes kayaknya ya, di depan para warga yang sama-sama menjadi korban di sini. Yang ternyata di punggungnya itu semuanya ada lingkaran targetnya loh guys. Anjir. Terus warga ini ada yang bilang, tapi mereka bilang mereka akan membebaskan kita jika kita bisa bertahan selama 3 minggu sampai festival ini berakhir. Ivankov malah marah, mana mungkin kita selamat? Dari perburuan mereka sebelumnya tidak ada yang selamat sama sekali. Warga ini bingung, apa? Kalau begitu kenapa mereka memberikan kita harapan yang palsu? Ivankov di sini serius banget. Tidak ada kenikmatan dari membunuh orang-orang yang sudah putus asa. Mereka ingin kita berharap dan lari, jadi mereka bisa benar-benar memburu kita. Kau tidak akan pernah memenangkan permainan ini. Jadi sekarang kita harus fokus untuk melarikan diri. Aku entah kenapa ya kayak merasakan Ivankov tuh benar-benar marah banget gitu. Terus kita melihat di sini ada Saint Vigarland Garling yang sedang berburu habis-habisan. Yang mana ini mungkin kayaknya komentator ya. Saint Garling sudah mendapatkan 10.000 poin. Apakah ini adalah strateginya dengan menargetkan kelinci yang bernilai tinggi? Dan ternyata perburuan ini direkam oleh Deden Mushi dan sedang ditonton di Marijoa ramai-ramai. Buset.
Anjir, ini apaan? Terus kita dibawa melihat Ivankov lagi, yang mana borgol di tangannya itu sudah dihancurkan oleh seorang manusia ikan. Bagus, borgolnya sudah lepas. Kau mempunyai rahang yang kuat ya. Manusia ikan itu benar-benar hebat. Di sini malah manusia ikannya senang banget. Terima kasih, aku tidak pernah dipuji seperti itu. Di sini Jinny sedang kayak menyadap nih. Dia berkata, hadiah dari turnamen ini adalah kunci kita untuk melarikan diri. Yang lain pada bingung. Hadiah? Terus di sini kita diberikan fakta yang menarik banget. Di sini berkata, salah satu dari hadiahnya adalah buah iblis yang sangat kuat. Jika kau memakannya, kau akan mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi naga biru langit. Mereka ternyata juga mempunyai buah Nikyu Nikyu Nomi yang akan membuat kita bisa terlempar bersama yang lainnya ke pulau yang sangat jauh. Di sini Ivankov mulai semangat lagi. Jika salah satu dari kita bisa memakan buah-buah itu, kita bisa kabur dari neraka ini dan bebas dari kepungan angkatan laut. Kita jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi aku yakin kita bisa melakukannya. Ada warga yang protes nih, tapi itu tidak mungkin. Hadiahnya pasti dijaga di tengah-tengah pulau. Jinny lalu menjawab, aku adalah pencuri ulung, ahli penyadap dan alat komunikasi. Aku sudah menyebarkan informasi tentang pulau ini ke dunia luar sejak 2 minggu yang lalu. Aku yakin seseorang sudah menerimanya. Tapi untuk rencana kita berhasil, kita butuh umpan. Di sini tidak ada yang mau menjadi umpannya, dan tiba-tiba Kuma mengacungkan tangannya. Aku yang akan jadi umpannya. Semuanya di sini pada bingung. Kuma, ukuran tubuh dan ototku akan membuatku lebih bertahan lama daripada yang lain. Aku tidak ingin yang lainnya mati karena mereka melakukan ini. Iva di sini senang banget. Hiha, bagus sekali Kuma. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Kita akan kabur dari God Valley bersama-sama. Dan tiba-tiba kita dibawa keluar pulau dari God Valley ini, yang benar-benar lagi kacau balau. Di sini kapal angkatan laut itu tiba-tiba meledak, dan ada angkatan laut yang melaporkan di bagian timur pulau ada bajak laut Rocks. Tidak, bukan hanya mereka saja. Kapal bajak laut yang ternama lainnya juga saling berdatangan. Tak ada yang memberitahu kita tentang hal ini. Apa tujuan mereka? Cepat tembak! Tapi serangan angkatan laut ini tidak ada yang bisa menghentikan kapal dari bajak laut Rocks. Kau tak akan bisa menghentikan ini angkatan laut. Hei kru, cepat ikuti perintahku! Dan kapal bajak laut Rocks ini langsung menerjang kapal-kapal angkatan laut. Dan di sini kita melihat akhirnya anggota kru dari bajak laut Rocks. Anjir, ini nama-nama yang keren banget. Ini nama-nama besar yang sudah kita ketahui. Ada Shirohige, ada Stussy, Big Mom, Kaido, Shiki, ada Kapten John, dan ini ada satu orang yang benar-benar menarik banget. Ya, kita langsung aja deh. Di sini Shirohige berkata, kau jangan buru-buru ke sana, Rocks. Dan sejak kapan aku bilang aku akan membiarkan orang bodoh sepertimu memerintahku? Di sini Stussy yang sedang berada di pundaknya Shirohige berkata, New Kid, kau jangan juga dong. Shiki di sini lalu berkata, yang pertama mendapatkannya dialah yang menang. Tidak ada yang boleh beralasan ya. Big Mom lalu menjawab, aku yang pasti akan mengambilnya. Kaido menjawab Big Mom, akan sia-sia jika kau yang mendapatkannya, Lin Lin. Dan ada seorang perempuan di bawahnya Shirohige. Dia berkata, kau memalukan sekali Stussy. Dan Stussy menjawab, kau juga sama saja, Gloriosa. Yang ternyata Gloriosa ini yang mirip pakaiannya dengan buah Hancock beserta ularnya adalah nenek pion yang ada di Amazon Lily. Anjir, ini keren banget. Terus di sini ada orang yang lagi minum yang kayaknya ini adalah Kapten John deh. Dia berkata, haha, itu harta milikku. Dan di sini kita juga melihat beberapa anggota yang menarik banget ya. Ada yang kayak manusia ikan, ada yang sedang menggunakan cakar, ada kruku kecil di belakangnya yang mana kita nggak tahu itu siapa. Di sini mereka langsung agak ribut nih. Di sini Shirohige lalu berkata, si bodoh Rocks itu lupa dengan tujuan kita yang sebenarnya. Kita harus mengkonfirmasi bahwa itu ada di sini terlebih dahulu. Shiki marah. Kau pikir kau pemimpin kami? Aku akan menghancurkan kalian semua. Big Mom lalu berkata, aku akan mengambilnya diam-diam dan aku akan pergi sebelum kalian sadar. Kaido lalu berkata, sepertinya Roger juga ada di sana. Dia adalah satu-satunya orang yang akan aku. Tiba-tiba dipotong Big Mom. Oh santai aja Rookie. Stussy di sini serius sendiri. Ini akan menjadi pertempuran penentuan. Kapten John lalu berkata, itu benar. Jangan lupakan itu. Dan Gloriosa berkata, kita akan menyelesaikan semuanya hari ini. Dan kita melihat ada dua anggota yang lain yang kemungkinan ini antara Ochoku atau Wanzi sama Silver Axe. Cuman aku nggak tahu yang mana nih. Terus kita dibawa lagi ke God Valley yang mana ini udah terjadi ledakan yang besar banget. Ada yang melaporkan bajak laut Rocks sudah berlabuh. Dan Yubito mendengar hal ini marah. Kalian ini angkatan laut sebenarnya ngapain? Apa yang akan kau lakukan jika terjadi sesuatu kepada kita? Dan tiba-tiba ada laporan dari angkatan laut. Para bajak laut tenar telah datang dari seluruh penjuru. Bagaimana info ini bisa bocor? Lokasi ini harusnya sangat rahasia. Tujuan dari para bajak laut masih belum kita ketahui. Berhati-hatilah, terutama di pantai barat. Di sana ada bajak laut Roger. Anjir, ini kemunculan yang epic banget. Di sini ada Rayleigh, Roger, ada Cooper Gaban dan teman-teman yang lainnya. Dan di sini Roger mengatakan hal yang menarik banget nih. Sudah setahun ya, kalian tahu seperti apa rasanya? Dan Gaban di sini berkata, Roger, ku ingatkan saja, tak ada hak istimewa kapten dalam kejadian ini ya. Ini mereka ngomongin apa ini?
setahun yang lalu ada apaan? Terus kita melihat Senvi Garland Garling yang sudah bersiap bersama para anggota God Knights lainnya. Angkatan laut, mundurlah dan lindungi para tentara Yubito. God Knight, ikuti aku. Menyedihkan, apa pula tujuan dari pengepungan ini? Di sini para warga mulai bingung apa yang sudah terjadi. Dan para angkatan laut pun sudah mulai kehilangan harapannya sendiri. Roger dan Rox, ini mungkin adalah akhirnya. Aku sudah tidak tahu harus apa lagi. Dan tiba-tiba ada bantuan datang. Itu adalah Wakil Admiral Garp. Wow, kita selamat. Ini artikel lucu banget. Garp di sini langsung berkata, katakan di mana Roger berada. Dan di sini kita melihat di sebuah rumah kecil. Ivankov ini benar-benar bingung dan sekaligus senang banget. Ini benar-benar kacau. Tak kusangka kita bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Kuma di sini bingung. Benda ini yang kau maksud. Dan mereka ternyata sedang memegang 2 buah iblis. Tentu aku tak tahu buah yang mana sih, tapi kita langsung makan aja semuanya. Dan tiba-tiba Big Mom itu datang dari belakang lalu mencekik Ivankov. Terus dia mengambil buah yang dipegang oleh Ivankov, yang kemungkinan ini adalah buah Uo Nomi model Seryu yang dimakan oleh Kaido nantinya. Wow, hampir saja. Terus Big Mom melihat Kuma lalu berkata, serahkan buah itu juga bocah. Ivankov di sini langsung teriak, Kuma, jangan pikirkan apapun dan cepat makan buah itu. Kau harus memakannya untuk menyelamatkan mereka semua. Jika kita bisa membuat satu orang saja keluar dari pulau ini hidup-hidup, itu adalah kemenangan untuk kita semua. Kuma di sini melihat Ivankov dan tiba-tiba dia terpental karena di sini dia melihat Sensei Garcia Satan. Garcia di sini lalu berkata, kau adalah bocah Bakanir. Kau itu harus hidup sebagai budak atau mati saja. Tidak ada yang bisa kau lakukan karena kau adalah bagian dari suku itu. Ini adalah hal yang sudah ditentukan sejak sangat lama. Tiba-tiba Kuma bangkit dan berkata, apakah kau orang yang penting? Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa terlahir menjadi orang yang lebih penting dan tidak lebih penting. Jika kau terlahir untuk menjadi seorang budak, lalu untuk apa kita hidup? Jika saja aku mempunyai kekuatan sekarang, aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan orang sebanyak yang aku bisa. Sama seperti Nika. Di sini Garcia marah. Itu adalah alasan kenapa kau harus dimusnahkan. Terus kita melihat keadaan di Pulau God Valley ini yang muncul petir hitam yang kemungkinan adalah petir Haushoku. Dan di sini Roger berteriak, tunggu Rox. Dan dijawab oleh Rox, kau menggangguku Roger. Waduh, ini ada apa lagi nih? Tapi sayangnya tiba-tiba kejadian ini ditutup dengan sebuah narasi bahwa kejadian yang kelam ini akan tertutup oleh sejarah. Anjir, udah kita bentar lagi sampai loh ini. Buset dah, bisa di-cut gitu aja loh. Terus kita dibawa tiba-tiba ke kerajaan Sorbet di Soul Blue. Ternyata di sini Ivankov berhasil lolos. Ivankov di sini berkata, jadi mereka cuma melaporkan bahwa Garp itu adalah pahlawannya ya. Dasar Morgan brengsek, dia hanya mencetak berita yang diinginkan oleh orang atas itu. Pada akhirnya kita sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Terus kita melihat di sini Kuma itu sedang berdoa dengan kusyuk banget. Dan di sini Ivankov malah berkata, "Hei, kau ini mau berdoa sampai kapan, Kuma?" Kuma di sini menjawab, "Aku terus-terusan berpikir aku seharusnya bisa menyelamatkan banyak orang lagi." Ivankov di sini agak kesel. "Kau ini bicara apa? Kau ini sudah menyelamatkan 500 orang dalam kejadian itu." Jinny di sini berkata, "Itu benar sekali. Kau itu sangat hebat, Kumaci. Semua orang di sini dan aku pun sampai menangis karena ingin berterima kasih kepadamu." Iva di sini bilang lagi, "Tangan-tanganmu itu sudah memberikan orang kebebasan. Jadi tanganmu adalah tangan pembebasan." Kuma di sini merasa sedikit bangga dan melihat tangannya yang sudah ada telapak Nikyu nominya, tangan pembebasan. Dan kita keluar dari ruangan ini yang mana ternyata ini adalah sebuah gereja. Di sini Ivankov lalu berkata, "Jadi kau memilih untuk tinggal di gereja ini ya? Tapi aku rasa itu malah cocok denganmu. Baiklah kalau begitu aku akan pergi ke laut dan menikmati kebebasanku." Uma di sini berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan wajahmu selama hidupku." Haha, aku yakin kau tak akan bisa. Dan Jinny berkata, "Maaf aku tidak ikut denganmu kakak. Aku akan tinggal di sini bersama Kuma sampai aku memikirkan apa yang akan aku lakukan di masa depan nanti." Ivankov pun lalu pergi dan berkata, "Jaga diri kalian teman-temanku." Dan setelah Ivankov pergi, Jinny berkata, "Nah sekarang karena aku 4 tahun lebih tua darimu, aku akan menjadi kakakmu yang mengurus semua makananmu." Kuma bingung, "Apa?" Dan kita diperlihatkan keadaan yang damai di sini di mana Kuma sedang memotong kayu dan mereka menjual kayu itu ke kota. Yang mana kasihan banget ya. Di sini Jinny yang ada di punggung Kuma berkata, "Nah sekarang kita harus menjual kayu-kayu ini. Kita tidak akan mengais-ngais sampah dan mencoba mencuri lagi. Kita akan bekerja dengan sangat keras dan membeli makanan kita mulai dari sekarang."
Tiba-tiba dua anak kecil yang di pojokan ini melempari Kuma dengan batu. Tidak mungkin kau umurnya cuma 9 tahun, dasar pembohong. Dan Kuma di sini hanya melindungi dirinya sendiri tanpa membalas. Tapi Jinny yang marah malah langsung mengambil kayu dan memukul anak-anak ini. Hei, kamu mau berkelahi denganku saja. Dan ini membuat anak-anak ini menangis sambil kepalanya benjol gede banget. Di sini Kuma menggunakan kemampuan Nikyu nominya untuk menarik rasa sakit dari anak kecil ini. Maaf ya, tapi Jinny itu sebenarnya anak yang baik kok. Dan anak-anak ini bingung bagaimana bisa luka-luka mereka itu sembuh dengan begitu saja. Rasa sakitnya tiba-tiba hilang loh. Kau ini menggunakan sihir atau bagaimana? Dan di sini kita melihat keadaan yang benar-benar damai banget itu loh antara Kuma dan Jinny. Padahal masih kecil-kecil cuy. Di sini kita melihat mereka yang makan dengan sangat lahap. Dan setelah selesai Jinny berkata, aduh, aku kok masih lapar ya. Dan tiba-tiba Kuma memberikan makanannya. Jinny matanya sambil berbinar-binar. Kau yakin mau memberikannya padaku? Dan makanan itu pun sampai habis. Enak sekali. Kuma di sini berkata, kau benar-benar punya nafsu makan yang besar banget ya Jinny. Ayo kita berusaha keras setelah ini. Jinny pun lalu menghadap jendela lalu berkata, Kumaci, kau menjadi budak sejak umur berapa? 4 tahun. Wah, aku juga loh. Aku rasa itu bukan sesuatu yang harusnya kamu banggakan deh. Dan tiba-tiba Jinny lalu berkata sambil terisak-isak, aku kenyang banget, perutku benar-benar kenyang. Kuma lalu berkata, emangnya kenapa? Dan tiba-tiba Jinny berbalik ke arah Kuma dan berkata, Kumaci. Kuma yang melihat Jinny nangis ikutan nangis. Aduh, ayolah jangan nangis dong. Dan Jinny bilang, aku sangat bahagia. Dan chapter ini selesai. Buset. Kuma, masa lalumu. Ya Allah, sedih banget cuy. Gila, ini sedih banget, sumpah. Meskipun ini kelihatan happy ending ya, padahal kita tahu setelah ini Kuma pun akan menjadi cyborg dan melewati masa-masanya menjadi budak lagi. Aduh, itu men, ini salah satu masa lalu yang paling menyedihkan di One Piece menurutku. Nah, mari kita bahas chapter ini lebih mendalam lagi. Kita mulai dengan panel ini di mana kita melihat ada bayangan-bayangan beberapa orang yang kayaknya ini adalah anggota-anggota dari God's Knight yang dipimpin oleh Shen Vigarland Carling. Dan aku kalau lihat di sini ya, berarti seharusnya anggota dari God's Knight itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 sama yang di tengah sama ngangkat pedang ini. Aku rasa ini orang-orang yang kuat banget. Meskipun untuk timeline sekarang mereka adalah orang-orang tua. Berarti kan ya, dilihat dari Oda menggambar orang-orang ini dengan sangat lihat, ini pasti adalah orang-orang yang kuat. Permasalahannya ini yang menarik nih, God's Knight ini posisinya sebagai apa? Apakah mereka sama-sama dengan Tenryubito atau hanyalah orang-orang yang menjadi kayak apa, security-nya Tenryubito gitu. Soalnya waktu bajak laut Roger, bajak laut Rox datang, Shen Vigarland Carling ini berkata, Angkatan Laut, kalian mundur dan lindungi para Tenryubito. Kenapa dia berusaha untuk melindungi Tenryubito kalau dia saja seharusnya Tenryubito? Jadinya aku mikir bahwa sebenarnya God's Knight ini bukanlah Tenryubito, apa istilahnya, Tenryubito yang selama ini kita kenal kan brengsek segala macamnya. Mungkin dia adalah Tenryubito yang merangkap sebagai militernya khusus Tenryubito. Mungkin begitu. Terus di sini kita melihat kejadian yang menarik banget di mana bajak laut Rox datang, bajak laut Roger datang, sampai Garp pun datang. Yang mana kita sebenarnya udah tahu, tapi proses bagaimana mereka berkumpul di God Valley itu benar-benar menarik banget. Aku bingung kenapa Hachinosu dibawa-bawa di sini. Si Garp kan bilang bahwa Tenryubito itu ngacak-ngacak Hachinosu dan mengambil sesuatu dari mereka yang membuat orang-orang di Hachinosu itu jengkel dan akhirnya mereka pun malah menyerang God Valley. Mungkin kayak gitu. Tetapi Roger ngapain ikut ke situ? Apalagi dia kayak berusaha menghentikan Rox. Sebenarnya ada apa nih? Dan aku juga tertarik dengan kemunculan para anggotanya Sebek ini ya, yang bener keren-keren banget. Akhirnya kita bisa melihat hampir full timnya mereka, di mana ada Kapten John yang kemungkinan ini memang orang yang muncul di thriller bug. Yang mana kita di sini juga melihat kayaknya ini adalah Wangzi atau Ochoku dan juga Silver Axe. Cuman orangnya yang mana yang aku nggak tahu nih, karena nggak dijelasin. Cuman aku tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, bahwa mereka ada tujuan penting nih ke God Valley. Dan Sebek kayak melupakan tujuan mereka aslinya. Tetapi ternyata masing-masing dari mereka sepertinya punya tujuan masing-masing dan sepakat, dalam tanda kutip ya, mereka setelah ini akan berpisah. Ini mereka lagi mau ngapain nih agendanya nih? Mau ngambil buah iblis? Kayaknya nggak sesepele itu deh. Kayaknya ada sesuatu di balik ini yang lebih besar lagi. Apalagi Roger berkata, dia sudah menunggu selama 1 tahun sampai momen ini terjadi. Apalagi yang terjadi 1 tahun yang lalu, guys? Apa? Kenapa Roger merasa seperti itu? Apakah Roger pernah menjadi, apa istilahnya ya, salah satu korban dalam tanda kutip dari pembantaian ini? Atau mungkin Roger mau balas dendam juga ke Tenryubito? Tetapi kenapa dia malah menghentikan Sebek ya?
Ini masih banyak banget benang merah yang tidak bisa kita sambung-sambungin nih. Masih ruwet banget. Dan akhirnya setelah di-spill di Wano ya, kita akhirnya bisa melihat bagaimana Big Mom bisa mendapatkan buah Uo Nomi model Seryu. Cuman kita masih menjadi misteri lagi nih, bagaimana bisa buah ini sampai di tangannya Kaido. Padahal kalau tidak salah seingatku ya, di Wano itu Big Mom bilang Kaido itu berhutang budi dengan Big Mom sehingga Kaido bisa memakan buah itu. Hutang budi macam apa nih? Dan ini teori tipis-tipis yang sebenarnya sudah ada ya. Kalian pasti sudah nyadar kalau garisnya Satan muncul di sini dengan brewoknya, dengan segala macamnya, yang mana dia sama persis dengan yang muncul di Egghead. Loh, masalahnya di mana bang? Lah kok nggak masalah? Cuy, ini kejadian 30 tahunan lebih loh. Kok dia wajahnya 30 tahunan lebih masih sama aja? Ini makanya ada teori, aku jadi percaya sama teori bahwa Gorosei itu abadi. Entah karena ras mereka yang katanya iblis atau setan, atau mungkin karena buah iblisnya, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas sepertinya dari selama mereka muncul pertama flashback mereka itu sampai sekarang mereka tidak bertambah tua. Mereka stop di umur mereka sekarang. Entah karena apa. Bisa jadi buah iblisnya, bisa jadi karena ras mereka, bisa jadi karena kekuatan Im sama, nggak tahu. Tapi aku rasa aku percaya dengan teori itu dah. Dan untuk penutup pembahasan chapter ini bahwa sepertinya teori para nakama kemarin yang mengatakan Jinny adalah ibunya Luffy langsung terbantahkan, dan saya juga gak setuju banget dengan teori itu. Dan melihat ada bibit-bibit romantisme di chapter ini, sepertinya teori para nakama yang benar adalah bahwa Jinny adalah ibunya Bonnie. Aku aja baru nyadar setelah baca ini, ternyata pelafalan Jinny Bonnie mirip-mirip ya. Makanya kenapa Bonnie itu namanya mirip-mirip dengan Jinny. Terus di sini Kuma bilang bahwa Jinny itu punya nafsu makan yang besar sama seperti Jinny. Itulah mengapa sebenarnya aku bingung nih. Bonnie kan kekuatannya untuk memanipulasi umur ya, memanipulasi umur dan segala macamnya. Tapi kenapa dia bisa makan banyak banget gitu? Tadinya aku ngira itu adalah kemampuan buah iblisnya, tapi sepertinya melihat chapter ini kayaknya emang itu diturunin dari ibunya deh. Dan kemampuan buah iblisnya itu nggak ada hubungannya dengan nafsu makannya Bonnie. Mungkin begitu ya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1096 yang gokil banget dari aku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Dan jangan lupa untuk menonton pembahasan chapter 1097 minggu depan. Atau kalau kalian lagi gabut, silahkan bisa nonton pembahasan chapter 1095 sebelumnya. Nama saya Vincent Nugraha. Ciao.